A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Widya Sri Anggraini, NIM 222020007. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Yang saya hormati Ibu Tenti Anggraini, Sarjana Agama. Dan yang saya hormati pula teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Di sini saya akan membahas tentang sabar. Sabar berasal dari kata sabaru yasbiru yang artinya menahan. Dalam Islam, sabar merupakan salah satu pilar kebahagiaan seorang umat. Seorang hamba, ketika seseorang sanggup untuk bersabar, niscaya orang tersebut akan terjaga dari segala macam kemaksiatan yang akan menghancurkan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan mengedepankan sikap sabar, perlahan kita akan terbiasa melakukannya. Hal ini juga akan berdampak positif kepada ibadah kita. Dengan sabar, niscaya akan selalu melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenar-benarnya sabar adalah ketika kita mampu mengendalikan sikap kita seperti amarah. Mengendalikan amarah, kita menjadi sebuah keikhlasan dan kerelaan dalam menerima semua kondisi yang dihadapi. Tujuannya adalah untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan kehidupan akhirat yang baik sebagai balasannya nanti. Berkaitan dengan sabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu bis-sabri wa shalla innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bersabar. Ayat tersebut jelas dan gamblang agar kita semua sebagai umat Islam menjadi sabar dan sholat kita sebagai penolong. Hal ini karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Manusia dalam menempuh perjalanan hidup tidak lepas dari lika-liku cobaan hidup. Ujian silih berganti, baik berupa kemiskinan, kesengsaraan, dan berupa penyakit. Segala sesuatu yang menimpa pada manusia sehingga menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan, maka tiada lain kecuali untuk menguji kita sampai di mana kualitas iman kita. Bila segala sesuatu cobaan dihadapinya dengan penuh kesabaran, maka baginya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah mencintai kaumnya, maka diujinya lebih dahulu. Dan Anda jangan salah paham bila seseorang mukmin dilanda beberapa ujian, baik kesengsaraan, penyakit, dan berbagai macam problem kehidupan.
Maka dalam hal ini, hambanya itu benar-benar dicintai oleh Allah. Bila ujiannya tersebut dihadapi dengan penuh kesabaran, jadi bukan berarti Allah membenci kemudian diberinya ujian tersebut. Karena dengan besarnya ujian yang akan diterima bila sabar menghadapinya, berkaitan dengan perlunya sikap sabar yang harus diterapkan, maka Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya bersabar pahala itu tergantung pada besarnya ujian bala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai sesuatu kaumnya, maka kaum itu diuji terlebih dahulu. Maka barang siapa yang rela mendapatkan ujian itu, maka mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa yang tidak benci, maka barang siapa yang benci, maka kemurkaan Allah baginya. Dan juga beliau bersabda dalam hadisnya, sabar adalah bagian dari iman, merupakan kepala dari tubuh. Dengan ujian yang menimpa pada seseorang, maka haruslah kita terima penuh kesabaran. Bila seorang mendapat cobaan kemudian dihadapi dengan rasa benci, maka kemurkaan Allah yang akan menimpanya. Sabar itu ada 3 bagian. Yang pertama, sabar mematuhi ketaatan, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar terhadap musibah atau cobaan yang menimpa. Yang ketiga, sabar akan ujian kesenangan. Sabar dalam patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dalam istiqomah atau keteguhan hati. Tidak lupa bahwa hidup sementara dan suatu saat nanti akan dikembalikan kepadanya. Ketika melakukan ibadah perlu kesabaran, karena bila tidak, maka tidak akan masuk menjadi amal soleh. Sabar terhadap ujian kepahitan dan musibah yang menimpa harus dengan iman yang kuat. Kita semua mengimani takdir yang telah digariskan manusia hanya berencana dan berusaha, Tuhan yang menentukan. Jika kita memerlukan asupan nutrisi dan gizi yang baik, kita harus selalu diberi nasihat berulang-ulang agar membekas di dalam kalbu. Apalagi nasihat tentang kesabaran. Tentu akan sangat diperlukan untuk menguatkan jiwa agar tetap teguh, kokoh dan semangat. Tangkaplah cahaya ilahi dengan kesabaran. Kesabaran bagi diri manusia merupakan dia atau cahaya yang amat terang. Karena dengan kesabaran inilah seseorang akan mampu menyingkap kegelapan hidup di dunia. Rasulullah mengungkapkan, dan kesabaran merupakan cahaya yang terang. Hadis riwayat Muslim. Jadikanlah sifat sabar sebagai identitas keimanan dan keislamanmu. Kesabaran merupakan salah satu sifat sekaligus ciri orang mukmin yang dicintai Allah. Ajaklah kalbumu untuk meneguhkan keimanan bahwa kesabaran adalah harga mati, kekuatan iman dalam dirimu. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman, karena segala perkara adalah baik jika ia mendapatkan kenikmatan, bersyukur karena ia mengetahui bahwa hal tersebut adalah memang baik baginya, dan jika ia tertimpa musibah atau kesulitan, bersabar karena ia mengetahui bahwa hal tersebut adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Mungkin hanya itu yang dapat bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan mungkin menyinggung hati.
manusia tempat hilap. Oleh karena itu saya berharap dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.